mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dengan jaminan-Mu Tuhan. Kami melalui tahun ini dengan penuh kemenangan Tuhan. Mari Tuhan, kami mau baca dari firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Membawa setiap kami. Memperlengkapi setiap kami. Dalam tahun-tahun ini. Menerangi setiap jalan-jalan kami. Dan biar hikmat, kebijaksanaan, marifat yang daripada Tuhan Engkau turunkan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Selamat datang di Sion yang dari luar kota. Amin. Kita akan baca dari Lukas 15 saudara. Lukas 15 kalau saudara lihat dari semua perikopnya, dari semua pasalnya, itu ada 3 saudara. Ada 3 kisah saudara. 3 kisah ini semuanya itu tentang kehilangan saudara. Yang pertama tentang domba yang hilang. Betul saudara? Di Lukas 15. Terus yang kedua tentang dirham yang hilang. Dan yang terakhir tentang anak yang hilang. Kita mau baca satu-satu saudara. Di Lukas 15 ayat 6 sampai 7. Lukas 15, 6 dan 7. Sebagian saja. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga, ini kata Yesus, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya pertobatan setiap kita itu membuat sukacita di sorga. Amin. 99 domba yang hilang yang tidak memerlukan pertobatan, nggak bikin sukacita, tetap ada. Jadi intinya apa? Kita boleh ada di gereja, kita boleh ada di perkumpulan, kita boleh ada di dalam suatu komunitas. Tapi lebih daripada itu, kita harus selalu periksa diri kita supaya surga bersukacita di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hidup yang mau selalu bertobat. Amin. Seperti Daud, ngelakuin kesalahan banyak, nggak apa-apa. Bukan masalah nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah pertobatan yang sejati. Bukan cuma tomat. Tobat, kumat. Tobat, kumat. Haleluya saudara. Biar hari ini, tahun ini, hidup kita terus di dalam pertobatan demi pertobatan. Apa yang masih gak benar dalam hidup setiap kita tahun-tahun lalu. Mari tahun ini kita mau breakthrough. Amin. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itu meliputi setiap kita. Amin saudara. Yang ketiga, saya langsung loncat yang ketiga. Tentang anak sulung dan anak bungsu. Betul saudara? Yang kurang ajar yang mana saudara? Bungsu, benar. Yang kurang ajar yang bungsu. Kita mau baca ya, saya mau buktikan kepada saudara semuanya. Anak sulung itu ada di rumah bapaknya selalu loh saudara. Betul? Anak bungsu minta warisan. Bapaknya dulu mati, minta warisan. Betul saudara? Minta warisan, bagian. Mending dibikin usaha, jadi benar saudara. Difoya-foya. Wah, foya-foya. Dihabisin uangnya semuanya, habis. Kalau jadi bapaknya, bapak dunia ya saudara. Kira-kira sakit hati gak sih? Aku durung mati, terus diminta warisan. Diminta bagiannya semuanya. Kurang ajar, betul saudara? Tapi hari itu anak bungsu balik saudara. Udah minggat, udah jauh dari bapaknya, terpisah dari bapaknya. Dia balik lagi. Betul? Disambut, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih kasut, betul? Diterima. Dipestain sama bapaknya. Dipotongin lembu tambun sama bapaknya. Betul? Kita baca di Lukas 15 ayat 29. Anak sulung ini.
Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Hebat ya saudara ya. Ini anak sulung. Bayangin, pelayan dari kecil sampai yang kecil itu kan foya-foya tadi. Tapi yang sulung ini berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung ada di rumah bapaknya dari kecil sampai besar, ngikutin perintah, taat, nurut, apik. Ternyata sukacitanya cuma ada di sate kambing dan tongseng. Bisa bayangin saudara, ada di sini sukacita kalau nanti pulang makan tongseng dibeliin sama Ibu Nani, semua ditraktir tongseng, wah sukacita. Anak sulung itu sukacitanya cuma sebatas tongseng, kambing bakar, iga bakar, kambing guling. Bayangin saudara. Hari itu dia ngambek sama papanya. Level sukacitanya cuma sampai segitu. Tapi saya percaya level sukacita saudara nggak terbatas dengan tongseng maupun nanti sore ada apa? Tante Guatlan, Tante Ina, nanti sore ada apa? Bakso, betul ya. Ada siomay, betul, apa lagi? Tahu gejrot. Ada apa lagi? Kerupuk sambal. Sukacitanya cuma sampai kerupuk sambal saudara. Itu kerupuk konglomerat saudara. Betul? Tapi biarlah sukacita saudara gak sebatas cuma dengan kerupuk sambal. Kita harus terima yang ilahi malam hari ini. Amin. Jangan seperti anak sulung. Amin. Sukacitanya cuma sebatas sate kambing. Malam ada sate kambing? Oh enggak ada saudara. Tapi anak sulung dijawab sama papanya. Keren banget. Nah, kamu kok gitu sih nak? Jangan seperti itu nak. Apa yang Bapak punya, kamu punya. Nah itu loh saudara. Apa yang Bapak punya, harus kita punya. Buah roh, kasih, sukacita, iman, hikmat, itu harus kita punya. Amin saudara. Yang Bapak punya, yang Yesus punya, kita harus mengalaminya. Amin. Karena Yesus berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Ngomong kanan kirinya, aku punya. Aku punya. Aku punya. Amin. Jadi gimana? Anak sulung, anak bungsu yang kurang ajar. Masing-masing ada kelemahan. Betul saudara? Tidak ada yang sempurna. Tapi kita punya Bapak yang luar biasa. Dia mau terima kita apa adanya. Dia mau kasih jubah yang baru. Dia kasih kasut yang baru. Dia kasih cincin yang baru. Otoritas yang baru. Semuanya sudah hilang di anak bungsu. Udah hilang di kandang babi. Tapi ketika dia balik, dia diberi lagi oleh bapaknya. Yang sulung juga ada di rumah bapaknya. Tapi dia gak ngalamin semuanya. Karena dia hanya berkata, aku ini cuma siapa aku. Ternyata bapak ini adik pulang dikasih lembu. Selama bertahun-tahun bapak gak pernah ngasih aku kambing. Tapi hari itu dia sadar, apa yang bapaknya punya, dia juga punya. Amin. Dan hari ini biar setiap kita, sifat Kristus, sifat yang ilahi, kepribadian dia ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Contoh lagi saudara, tentang sukacita. Saudara pernah dengar tentang Sakeus? Bukan Lazarus loh saudara, jangan kebalik, saya pernah cerita. Saya pernah kebalik cerita Sakeus sama
Lazarus waktu anak-anak. Waktu saya jadi guru sekolah Selasa, sekolah Rebo itu, saya pernah kebalik antara Lazarus dan Sakeus. Ada yang nyeletuk, salah oh nggak salah. Tinggal Lazarusnya tinggal ngomong, hei Sakeus, ayo turun, masuk ke guaku. Nah, ya namanya guru, bisa aja saudara ya. Tapi hari ini saya nggak mau kebalik lagi. Kita mau cerita tentang Sakeus. Amin. Saudara tahu Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ia melihat ke atas dan berkata Yesus, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Hari ini ada yang dari luar kota, saudara boleh angkat tangannya, lambaikan tangan. Setiap kali ada acara di tempat ini, saudara pasti yang awal, betul kan saudara? Rebutan kursi enggak coba? Jujur. Rebutan kursi enggak? Ya, rebutan kursi ya. Susah ya cari kursi ya. Sekarang saya tanya, pernah naik pohon enggak? Belum naik pohon kan? Seperti Sakeus. Ada tante, itu pohon. Di sana pohon, nah itu pohon. Di ujung pohon, nah itu. Di ujung sana juga ada pohon. Di depan sana juga ada pohon, tante. Saudara cuma rebutan kursi untuk ketemu siapa? Yesus kan? Bersukacitalah. Belum nyampe seperti Sakeus naik pohon. Sesek-sesekan. Dulu zamannya Holy. Saudara ngalamin zamannya Holy? Waduh, lebih hebat itu saudara. Sesek-sesekan. Ada yang ribut gara-gara ngetek kursi saudara. Tapi saya sadar, mereka itu belum naik pohon seperti Sakeus. Kalau saudara sudah naik pohon seperti Sakeus, nah itu saudara harus lebih bersukacita lagi. Karena Yesus akan menemui engkau malam hari ini juga. Ada yang ketawa, ada yang bergembira. Hari itu Sakeus naik pohon gara-gara mau ketemu Yesus. Amin saudara. Hari ini saudara mau ketemu Yesus? Biar ada sukacita dalam hidup saudara dan saya. Saudara jauh-jauh ngelihat Yesus. Mari siapkan dirimu. Terima yang sesuatu yang besar. The great harvest and the year of joy. Tahun sukacita ada di depan saudara dan saya. Amin. Inilah yang namanya cara. Minggu lalu saya ngomong, sukacita itu cara. Joy. Sakeus harus naik pohon. Dan itu menggugah hati Yesus. Menggerakkan hati Yesus. Dia itu pemungut cukai saudara. Tukang pajak. Tukang ambil uang. Tapi hari itu keinginannya menggerakkan hati surga untuk datang melawat rumahnya. Hari ini seberapa banyak hatimu, jiwamu, hidupmu menggerakkan surga. Biar hari ini Yesus mampir ke dalam keluargamu, mampir dalam pekerjaanmu, mampir dalam pelayananmu. Dan saya yakin dan percaya hidup keluargamu, hidup pekerjaanmu, hidup pelayananmu tidak akan pernah sama lagi. Karena ada Yesus di dalam hidupmu. Amin. Gimana kita mengalami sukacita di dalam Tuhan sih? Kita mau baca Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Kita bisa mengalami sukacita. Pengen sukacita kan? Pengen joy. Amin. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sebab aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dengar baik-baik saudara, ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Taat firman Tuhan. Amin. Hari itu Paulus memilih untuk taat. Betul.
untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung-ujung Makedonia, ke Italia, kemanapun. Dan hari ini kita lihat sepertiga Alkitab itu ditulis oleh Paulus, saudara. Tapi karena apa? Ketaatan seorang Paulus. Betul. Taat akan firman Tuhan. Hari ini saudara dan saya gak cuma belajar, gak cuma baca. Mari jadi pelaku taat akan firman Tuhan. Hari itu saudara, Paulus didera, dihina, bahkan masuk penjara. Betul. Orang masuk penjara, kakinya dipasung. Saudara tahu kan? Dia nyanyi, saudara. Tubuhnya berduka, tapi hatinya bersukacita. Dan hari itu, malam itu, keajaiban terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka. Dan hari itu kepala penjara dipertobatkan. Betul saudara? Seperti tadi, 99 gak butuh pertobatan. Surga gak suka cita. Tapi satu domba yang hilang, yang butuh pertobatan, menggerakkan surga untuk bersuka cita. Amin. Biar hari ini setiap kita mengerti apa yang menjadi pola surga. Sukacita surga itu seperti apa. Amin. Yang kedua saudara, kita bisa bersukacita kalau kita dipenuhi yang namanya Roh Kudus. Amin. Kita mau baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 berkata sebelumnya, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sukacita itu ada ketika kita terima Roh Kudus, saudara, yang menjadi penolong setiap kita, membawa setiap kita. Dan ketika kita terima kuasanya, itu artinya dinamo, dinamit, kuasa. Ada sesuatu ledakan, sesuatu yang besar dalam hidup setiap kita. Itu yang memampukan engkau menjalani tahun ini dengan penuh sukacita. Amin. Di luar kegelapan sekalipun, tapi percayalah, terang Tuhan sudah terbit atas hidupmu dan hidupku. Amin. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Yesus ada bersama-sama dengan kita. Waktu kemarin kita rapat, Ibu Nani sering sempat kesaksian ketika kita diserang oleh saudara sepupu kita beberapa tahun yang lalu. Hari itu kita PW jam 4 pagi saudara. Bisa nyanyi enggak waktu itu? Bisa saudara. Habis nyanyi digerebek saudara. Bayangin saudara. Di tempat ini loh, saya masih ingat itu, saya dorong-dorongan di situ. Dorong-dorongan sama orang. Nahan pintunya supaya orang gak bisa masuk. Besok-besok datang lagi gak kita-kitanya? Datang lagi saudara. Gak ada yang takut loh. Ada yang takut, sesekali takut. Ada yang gak mau datang lagi? Ada. Tapi percayalah, sebagian besar dari kita gak takut tuh. Ya gak tahu, kok bisa gak takut. Tapi kok dipikir-pikir, lagi sekarang, yo takut ya harusnya ya. Cenglinya takut. Tapi pada waktu itu ngalamin gak takut. Bu Nani juga gak takut ya Bu? Gak takut. Itu adalah sukacita yang di dalam. Betul saudara? Kekuatan dinamit yang dari dalam. Kalau dipikir-pikir, wah sampai pindah-pindah saudara. Saya ingat saudara,
Pertama kali nama Sion itu disebut Ibu Nani di ruang itu, Bu. Itu pas acara kita lagi digrebek. Itu lahir namanya kota Sion. Kita lagi digrebek, semua jemaat pulang, kita pelayan pengurus kumpul di belakang. Terus Ibu Iin ngomong, ini kota harus ganti namanya. Bukan kota yang namanya udang kecil, Rebon. Cirebon itu udang kecil. Ibu Nani dapat dari Tuhan langsung. Kota Sion. Teriak Ibu Nani pada waktu itu. Dan hari ini sampai sekarang, saudara bisa lihat kemuliaan, keajaiban yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Itu dinamit yang di dalam, saudara. Kalau gembala kita, biarpun perempuan, tapi dinamitnya gede. Saudara dan saya anak-anaknya harus punya dinamit yang gede. Iman yang besar. Amin. Karena kita ada di kota Sion. Kota mempelai. Amin. Dan percayalah, hari ini Tuhan akan perbarui lagi. The great harvest, the year of joy menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Itu yang namanya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Amin. Jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Amin, saudara. Ayat selanjutnya, saudara. 2 Korintus 6 ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebab orang berduka cita, namun sebagai orang ini Paulus ngomong, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Bingung gak kalau baca ayat ini? Kita bisa menabur yang namanya sukacita, nggak nunggu sampai hati kita sukacita. Maksudnya kita bisa menabur, nggak nunggu sampai kita ini kaya. Kita bisa menabur dimanapun. Bapak selalu happy ya? Namanya Pak happy ya, Pak senang ya? Oh enggak juga, kadang-kadang juga sedih. Tapi biarlah setiap kita, kalau kita ngelihat saudara kita dalam kesusahan, ayo coba tanya. Coba konseling mungkin. Tanyain, kamu kok mukanya kayak pepaya? Coba kasih apel. Nah, betul saudara? Supaya mukanya bisa berbinar-binar seperti apel. Hari ini, ayo berbagi. Oh Bapak orang kaya ya? Oh enggak juga. Tapi saya mau berbagi. Kalau perlu kasih duit. Saya happy aja saudara. Kalau lihat orang sukacita itu. Happy aja. Mungkin saudara ngelihat seorang yang di jalan gitu. Yang udah tua. Yang muda sih jangan kasih lah saudara lah. Suruh kerja lah. Ya udah tua rentang gitu. Jualan pisang. Sering saudara lihat jualan pisang. Pisangnya juga bosok-bosok lah. Terus jualan mainan. Udah tua. Jualan mainan di pinggir jalan. Saya sering kali datengin. Bapak umur berapa? Anaknya di mana? Saya beli dagangannya saudara. Saya kasih ke orang. Maupun saya nggak suka. Pisang saya juga nggak suka pisangnya kayak gitu. Tapi saya tahu pisang di mall lebih enak. Pisang di supermarket lebih enak. Tapi pisangnya dia nggak enak. Tapi tetap saya beli saudara. Saya kasihin ke orang lain juga. Orang lain dapat pisang, senang juga. Gratis saudara. Hari ini biar setiap kita jadi pembawa sukacita buat setiap orang. Biar saluran kita ini tetap mengalir. Jangan jadi laut mati saudara. Amin. Dan biarlah itu mengalir. Dan surga membuka kerannya buat hidup kita. Dan hidupmu, wadahmu selalu melimpah dan selalu baru. Amin. Hari ini mari kita menjadi orang-orang mungkin banyak bebannya. Masih berbeban berat. Tapi mari kita jadi agen sukacita surga buat banyak orang. Amin. Dan itu
yang menjadi tugas saudara dan saya. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Saya sudah ngomong minggu kemarin, mau gak mau, buah sukacita itu adalah buah. Jadi harus melalui yang namanya proses. Proses, gak bisa instan. Harus ada prosesnya saudara. Amin. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu, waktu zaman COVID, tahun berapa? Tahun 2020 saudara. Itu semua tutup. Apalagi saya, usaha saya itu ada di dalam mall saudara. Mallnya tutup saudara. Itu tahun 2019. Saya lagi habis, ini kesaksian sedikit saudara ya. Habis beli tanah. Uangnya habis buat beli tanah. Tahun 2019. Wah, semua tabungan diambilin, semua simpanan diambilin buat beli tanah. Awal 2019, COVID, saudara. Itu restoran saya tutup, saudara. 3 bulan tutup. Berarti 3 bulan tanpa penghasilan. Itu buat bayar pembantu saya di rumah. Saya harus ngorek-ngorek uang loh, saudara. Tapi nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Saya waktu COVID itu, saya nggak pakai pembantu. Pembantunya pulang temu-temu. Pak, saya pamit aja ya, ini kan lagi pandemi, saya pulang aja. Oh ya bos, balik. Lumayan nggak bayarin. Waktu itu, saya sama istri saya, waduh mateng no. Duitnya entek. Tabungannya entek. Kalau tahu ada pandemi, nggak jadi beli tanah. Padahal udah doa belum? Sudah. Waktu mau beli tanah, sudah doa? Sudah. Tuhan ngomong beli. Ya udah beli. Duitnya habis saudara. Wah, itu masa krisis ekonomi lokal di keluarga saya. Ya mungkin krisis bukan krisis lokal juga ya. Banyak yang krisis saudara. Tapi hari itu, hati saya tetap sukacita loh saudara. Tetap gak takut loh. Tuhan pasti pelihara. Ya ada aja. Itu waktu zamannya apa itu? Semua jalan-jalan ditutup semua. Nggak boleh ke Jawa Tengah, nggak boleh kemana. Itu istri saya bikin open PO oleh Cirebon. Laku saudara. Di Semarang itu banyak yang beli. Jadi banyak open PO oleh Cirebon. Ada ketan, ada manisan, ada apa. Saya kirim ke Semarang. Dan kebetulan KTP istri saya sampai hari ini masih KTP Semarang. Jadi kalau ditahan, nggak boleh masuk. Warga Semarang. Nanti kalau pas ke Cirebon, nggak boleh masuk. Saya nunjukin KTP warga Cirebon. Ngucap syukur. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Betul? Tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Pas semuanya. Sekalipun waktu zaman COVID 3 bulan restoran saya tutup. Tetap saya bisa makan saudara. Tetap bisa ngasih makan anak saya. Semua keluarga saya semuanya. Dapat. Tetap bisa ngasih uang Mak Yo. Tetap bisa ngasih jajan Mak Yo. Mak Yo mungkin udah lupa. COVID kapan COVID? Nah itu udah lupa. Tapi ini masih ada di dalam benak saya. Proses itu membuat kita kuat. Dan membuat kita tahu arti sukacita surga yang sebenarnya seperti apa. Amin. Biar hari ini setiap kita bisa mengerti. Mari saudara, kita mau baca sekali lagi dari Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b. Tolong tampilin yang kemarin. Nehemia 8 ayat 11b. Dari jangan kamu bersusah hati. Baca bareng-bareng ya saudara ya. Siap ya. 3, 2, 1. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi ya saudara yang semangat ya. 1, 2, 3. Jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita
karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita yang daripada Tuhan melimpah buat saudara dan saya. Amin. Iya, temanya hari ini menantang banget saudara. Saya berkali-kali mengatakan, Tuhan Engkau kasih suatu tema kok sangat menantang. Di tengah-tengah kita banyak mendengar berita-berita yang sangat-sangat menakutkan. Betul kan? Kalau kita lihat apa yang terjadi di LA, Los Angeles itu, loh kok bisa begitu ya? Gitu. Kok sampai seluruh daerah, bukan seluruh kota, seluruh lebih dari satu kota itu bisa habis sama sekali. Tapi satu perkara, kita juga banyak mendengar berita, di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang sampai dimasukkan ke YouTube atau ke apa saya nggak tahu, cuman saya ditunjukin ada satu rumah yang tidak kebakar, kanan kiri depan belakang kebakar semuanya, depannya kebakar semuanya. Loh itu kok bisa nggak kebakar? Gitu. Saudara tahu, sukacita itulah perlindungan yang berasal dari Tuhan. Lalu setelah diselidiki, kenapa ya itu bisa nggak terbakar? Saudara tahu, milik daripada pendoa syafaat. Nah, ya. Pokoknya kita itu tahu perlindungan dari Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, kita banyak mendengar dan juga banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan sesuatu, masa resesi, masa kesukaran, masa inflasi, masa banyak musibah bakal terjadi tahun 2025. Apalagi kemarin saya mendengar berita katanya nanti tanggal 21, 22 atau apa tuh, itu planet-planet akan sejajar jadi satu. Itu akan terjadi malapetaka, akan terjadi ini, mungkin megatrust akan terjadi dan sebagainya saudara. Banyak sekali saya mendengar perkara-perkara yang tidak baik. Ngikuti saya ya. Kalau dengar di sini buang ke sini, gitu ya. Jangan dari sini masukin ke sini, terus masukin ke hati. Itu polusi namanya, ya. Apapun yang terjadi, ya memang harus terjadi, nggak masalah. Tapi jangan kehilangan damai sejahtera dan sukacita kita. Seperti temanya hari ini. Saya mengucap syukur sudah banyak saudara yang datang, dan saya mengucap syukur karena saudara mau bayar harga. Saya tadi waktu mau kesini ketemu dengan seorang ibu, saya tanya, "Lu Bu, kok udah datang?" "Oh ya Bu, kami semuanya ini sekarang naik kereta api malam-malam dari kota Surabaya, Jawa Timur semuanya ya. Lalu sampai di sini pagi. Ya kemungkinan bisa tidur, kemungkinan. Tetapi kan kita tahu, kan enak tidur di kasur kan daripada tidur di kereta api yang tergoncang-goncang begitu, tidur ayam mungkin juga. Tapi satu perkara, apa yang saudara lakukan dengan membayar harganya ini, saya yakin ada perkara yang ajaib. Saudara pulang dari tempat ini mengalami perkara yang luar biasa. Amin. Sukacita tidak akan hilang daripada hidup saudara. Dan satu hal yang kita tahu, saudara dipersiapkan untuk menghadapi dan menikmati great harvest. Ya, siapkan hati sungguh-sungguh supaya benar-benar saudara itu dapat menangkap semua firman yang disampaikan pada hari ini. Saudara, waktu saya mendapatkan tema Joy and Great Harvest, saya tuh, Tuhan, kok temanya kok kayaknya bertentangan dengan keadaan dan kenyataan gitu. Kok tidak mengatakan dalam masa engkau di lembah Tuhan akan menolong kau gitu ya, misalnya kayak gitu kan rada mirip-mirip dan sesuai dengan keadaan sekarang. Karena kita tahu saat ini juga tidak sedikit yang mengalami tekanan-tekanan ya. Tapi satu perkara, tetap Tuhan katakan, joy, aku akan memberikan sukacita yang tidak diberikan dunia. Ya wis Tuhan, aku terima ya. Pokoknya apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik ya. Sekalipun gak masuk akal, tapi itu ya yang terbaik. Amin.
Dan yang kedua, saya juga minta kepada saudara, selesai daripada PW hari ini, tolong saudara keluar semua ya. Soalnya tempat ini kan mau dibersihin, lalu ditata kursi ya. Otomatis butuh waktu. Kalau saudara tetap di sini bikin susah yang nata kursi ya. Saya harap saudara itu bisa meninggalkan tempat ini. Saudara boleh jajan ya, di luar ada dijual, sekolahan lagi jualan makanan apa ya, tradisi Cirebon. Pokoknya kalau kesini itu ada nasi langgi, dan nasinya sungguh amat sangat enak ya, harganya juga murah ya. Jadi saya harap saudara bisa makan tapi pakai bayar. Nanti sore makannya nggak bayar saudara ya, tapi pagi ini kalau mau makan boleh bayar. Nah saudara bisa misalnya mau mandi ya, nggak ada beberapa kamar mandi yang bisa dipakai buat mandi. Kalau mau istirahat ya seadanya kami sediakan tempat istirahat. Saya yakin saudara sudah diberitahukan, oh saudara yang dari ini istirahat di tempat ini dan sebagainya, sudah dipersiapkan sekalipun bukannya hotel ya, tapi yang penting saudara bisa gelereran, bisa rada tidur-tiduran, dan ada AC-nya ya. Pasti Tuhan akan memberkati saudara sampai nanti siang. Saudara setelah selesai saudara bisa ke taman ya, dan mempersiapkan diri. Dan kita memang mulai jam 5, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sampai sudah terlalu penuh ya kita bisa maju ya. Bagaimana roh Tuhan bekerja. Satu hal tadi dikatakan sama Luki, rebutan kursi ya, saya harap semua akan dapat kursi. Tuhan akan memberkati saudara. Dan hal yang sangat profetik yang Tuhan sediakan untuk kali ini adalah minyak lemak ya. Itu menandakan itu minyaknya bukan dijual di mana-mana, tidak ada ya. Itu betul dari surga. Minyaknya itu putih-putih gitu loh, seperti lemak ya. Dan memang lemak itu ya, saya kadang-kadang heran akan apa cara Tuhan yang luar biasa. Jadi saya berdoa, kalau saudara doa di taman, saudara itu katakan gini, Tuhan, jadi jangan merintahkan Tuhan ya, tapi belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Semua saudara punya masalah. Mungkin saudara punya masalah sakit penyakit, belum ada terobosan, atau apapun juga yang menjadi persoalan saudara, masalah suami, masalah istri, masalah semua banyak sekali masalahnya. Satu hal yang saya rindukan, saudara jangan mengatakan begini, itu sih minyak bisa keluar dari barang yang mati gitu. Tapi tolong saya Tuhan, tolong saya ini pengen disembuhkan, tolong saya. Saudara jangan gitu, itu namanya ngosok sama Tuhan ya. Seolah-olah gini, kamu bisa lakukan itu, coba lakukan buat saya. Itu tidak beda dengan orang-orang yang ada di bawah saat Tuhan Yesus disalib ya. Orang-orang yang di bawah semuanya yang menyalibkan Tuhan Yesus, mungkin juga ada imam-imam mungkin ya, orang Farisi mungkin ngomong gitu, hai kamu ngomong kalau kamu anak Allah turun coba. Nah itu sama saudara, versinya sama. Tolong ya, jangan berani-berani sama Tuhan ya. Kalau saudara melihat akan kemujizatan itu, saudara mengatakan, Tuhan terima kasih, mataku melihat akan perkara-perkara yang supranatural. Saya yakin Tuhan, Engkau bisa lakukan itu, Engkau sanggup lakukan dan menolong saya. Gitu loh, itu Tuhan lebih suka daripada ngomong gini, saya doa-doa sampai nangis-nangis. Aku keluar dari taman, ia belum disembuhkan.
belum mengalami sesuatu. Jangan saudara, jangan. Justru yang begitu nggak akan ditolong sama Tuhan. Tuhan ngomong, ya wis, kalau kamu nggak percaya kepadaku gitu. Tuhan itu sangat mengerti. Tapi tunggu timing yang tepat dari Tuhan. Jangan merentah-merentah Tuhan. Pasti saudara akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Percayakan? Percayakan? Sesuatu yang terjadi di taman itu ajaib, ajaib, super ajaib, sungguh. Ya, setiap kali saya sampai mengatakan Tuhan, saya gak bisa ngomong apa lagi. Ya, Engkau terlalu amat ajaib. Ya, minyak yang keluar itu baunya, wanginya beda-beda semuanya. Ajaib sungguh dan ajaib. Dan banyak sekali yang sudah mengalami perkara-perkara keajaiban. Saya yakin saudara di tempat ini kota Sion, ya, kota kesukaan Tuhan. Saudara akan mengalami perkara yang ajaib, ya. Jadi jangan kurang ajar sama Tuhan ya. Kalau saudara melihat, saudara merasakan aku percaya, masalahku pasti selesai. Itu namanya iman. Ya, yuk kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, biar sukacita yang dari dalam ini Tuhan tidak akan dapat tergoyahkan. Dan mulai pagi ini Tuhan, Kau turunkan terus sukacita-Mu dalam hidup kami. Sampai nanti sore, sampai kami pulang dari tempat ini, kami bawa sukacita, kami bawa tuaian yang besar-besaran ke tempat kami masing-masing, dimanapun juga kami berasal Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang sudah datang, yang dari luar kota. Beri kekuatan, beri kesehatan untuk tidak sakit, dan nanti sore boleh dengan sangat prima melakukan bagiannya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau sudah melantik kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu. Engkau sudah beri perlengkapan kepada kami. Kami akan berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang Lewi-Mu Tuhan. Kaum Lewi-Mu sebagai penari, Pak Asyir, pelayan mimbar, multimedia, kami minta anugerah-Mu turun. Mereka siap melakukan bagiannya. Kami berdoa Kau kuduskan Tuhan, Kau layakkan kami semua untuk melayani Engkau. Dan kami semua jemaat-Mu boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, biar kami melihat cara kerja-Mu yang luar biasa di tempat ini. Semua kami ambil Tuhan. Kami benar-benar menerima akan semua benih-benih ini. Dan kami akan benar-benar menimba perkara-perkara yang ajaib di kota ini. Dan akan dibawa pulang ke kota masing-masing. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami. Engkau tetap mengendalikan akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta semua stafnya untuk membuat suatu pernyataan, membuat suatu peraturan, membuat sesuatu keputusan yang pas di hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, tetap kami berdoa untuk bencana alam yang saat ini sedang terjadi di mana-mana. Kami berdoa Bapak, biarlah semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Engkau tahu Tuhan, Kau memberitahukan kepada hamba-Mu bahwa pergeseran yang ada di bawah bumi ini terus berjalan dan tidak berhenti. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau sanggup Tuhan untuk memperlambat semuanya. Karena semua ada dalam kendali daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapanmu. Kami tetap minta kekuatan, minta kesehatan, minta jaminan sampai garis akhir dalam hidup kami dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan pada pagi hari ini. Bapak, yang kami pegang ini adalah minyak supranatural. Minyak setiap kali kau bagikan buat kami. Dan kami percaya kemujizatan-Mu terjadi. Supranatural akan menguasai akan seluruh hidup kami. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kuasai akan hidup kami pada hari ini ya Tuhan. Kuasai mata kami Tuhan, telinga kami ya Tuhan, untuk terus hidup dalam supranatural-Mu. Bibir mulut kami, hati kami, Tuhan Yesus, Engkaulah Allah kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah penolong kami, tempat perlindungan buat kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan. Sampai semua penderitaan yang kami derita Engkau cabut Tuhan, karena Engkau sudah menderita untuk kami. Engkau sudah menanggung segala-galanya. Engkau berkati tangan kami Tuhan. Hari ini kami sebagian masih kerja Tuhan. Kau yang akan memberkati akan pekerjaan kami. Berkati dan pimpin perjalanan kami hari ini, supaya perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang selalu berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi pimpin perjalanan kami dari saudara-saudara kami yang saat ini sedang menuju ke Sion. Engkau memberkati Tuhan, memberkati dan memberkati. Sebentar sore, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, seperti hari ini Engkau sudah hadir. Jangan Engkau tinggalkan tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Hadirat-Mu pekat ada di tempat ini. Dan semua disterilkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Layakan tempat ini tempat kedudukan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau sampaikan, ini kalau bisa ya, kita itu kan sudah diteguhkan sebagai king and priest. Jadi sore itu pakai baju itu ya. Kalau sampai walah ketinggalan, masih ada di sini yang jual. Mungkin ada berapa? 100-an? Hah? Iya, ya nggak tahu, pokoknya ada yang jual ya. Harganya 100 tetap. Bisa menghubungi Ibu Guatlan itu. Masih dijual ya. Cuman terbatas, tidak sampai banyak sekali. Jadi yang cepat yang dapat. Kalau saudara merasakan aku pengen beli, cepat beli pagi ini, sore dipakai ya. Gak usah dicuci, nggak apa-apa. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.